Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh panitia Putting in Memory 2023, yang saya hormati teman-teman sekalian. Di sini izinkanlah saya Muhammad Hanif dari kelompok 1 MVP untuk menjelaskan sedikit tentang etika yang telah dijelaskan oleh Kak Lailatul Maghfirah pada hari pertama tadi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu etika? Etika adalah panduan batin yang menuntun kita dalam memilih tindakan yang benar dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada macam-macam etika, dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Selanjutnya ada etika dasar menjadi mahasiswa. Salah satu dasarnya yang pertama ada berpakaian rapi. Dalam berpakaian rapi artinya itu kita memakai pakaian yang sopan dan santun, seperti contohnya tidak memakai kaos, yaitu memakai baju yang berkerah, dan tidak memakai celana yang sobek-sobek dan celana pendek, artinya kita harus memakai celana yang panjang dan menutupi aurat. Yang selanjutnya ada mematuhi peraturan, artinya kita harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh bapak atau ibu dosen yang berada di fakultas, prodi maupun di universitas. Selanjutnya kita harus bertutur kata yang baik, artinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak berkata-kata kotor atau negatif. Selanjutnya kita harus bisa menghargai keberagaman, karena kita hidup di lingkungan bermasyarakat, kita tidak hidup sendirian, maka kita hidup beraneka ragam. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Selanjutnya ada kerjasama dan kolaborasi. Artinya dalam kerjasama di sini kita tidak kerjasama kayak yang berbau negatif, tapi kita harus bekerja sama dalam hal yang positif. Berkolaborasi artinya kita harus mensatukan perbedaan, mensatukan bakat minat kita agar bisa mencapai satu tujuan dan mencapai tujuan yang sangat baik. Selanjutnya ada menghormati dosen dan staf. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menghormati seluruh bapak atau ibu dosen dan staf. Jangan sampai kita di depan bapak atau ibu dosen tidak mempunyai etika atau sopan santun. Selanjutnya ada etika digital. Di era sekarang ini kebanyakan orang memakai sosial media ya. Nah, kita tidak boleh menyebarkan hoax. Itu adalah etika dalam digital salah satunya. Kedua, secukupnya. Jika menggunakan handphone, laptop dan lain-lain, itu harus secukupnya. Artinya tahu batasan, tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya ada etika komunikasi sebagai panduan manusia dalam berkomunikasi. Nah, kita itu untuk beretika komunikasi itu salah satunya dengan menghargai ya. Kalau kita dijelaskan oleh bapak atau ibu dosen walaupun nggak ngerti, itu kita tetap harus menganggukkan. Ya, artinya kita harus meresponnya, jangan sampai tidak merespon. Itu merupakan etika dalam berkomunikasi. Yang kedua, mempermudah komunikasi atau public speaking. Nah, itu harus dibentuk dari sekarang. Di sini saya juga masih belajar ngomong di depan umum. Salah satunya ini ngomong di dalam video ini. Itu harus dibentuk dari sekarang, itu public speaking sangat penting. Ada pula peran-peran mahasiswa. Salah satunya ada agent of change, iron stock, guardian of value, moral force, social control, kontrol politik, dan sebagai penyalur aspirasi. Itu adalah 7 peran mahasiswa. Kenapa etika mahasiswa sangat penting? Karena etika sangat berperan terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Jadi tidak untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Dengan memahami peranan etika mahasiswa,
mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Misalnya, di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan, etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawabnya. Karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa harus memiliki rasa tanggung jawab. Omongan dan pikiran kita dan perilaku kita harus sesuai, jangan sampai tidak sesuai. Mungkin itu saja dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.